Masyarakat umum pasti bertanya, KPU bikin apa, so? Iya. Mungkin Pak Ketua bisa berikan gambaran apa yang dilakukan KPU saat ini. Program ini namanya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, disingkat DP3. Jadi kita berupaya untuk terus melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, khususnya Anda ya di Sulawesi Utara. Apa kabar Anda hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dari Jalan Diponegoro nomor 25 Manado, inilah Wale Bacerita. Wale Bacerita ini merupakan produksi dari KPU Provinsi Sulawesi Utara. Nah, dalam acara ini kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber seputar kepemiluan dan juga demokrasi. Nah, spesial di edisi perdana ini kami telah hadirkan narasumber yang pasti sudah Anda kenal. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Baiklah, kita langsung saja menyapa Pak Ketua. Halo Pak Ketua, apa kabar hari ini? Baik, selamat pagi. Ya. Ferdinand. Ya, luar biasa. Pak Ketua bisa meluangkan waktu untuk bersama dengan kita di edisi perdana ini. Dan sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang apa yang dilaksanakan KPU saat ini, mungkin Pak Ketua bisa sampaikan profil Pak Ketua, di mana Ketua sudah menjabat 2 periode di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bisa Pak Ketua sampaikan pengalaman-pengalaman Bapak selama menjadi penyelenggara ataupun sebelum menjadi penyelenggara pemilu. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Ferdinand. Jadi teman-teman semua yang mendengarkan podcast KPU Sulawesi Utara ini, mudah-mudahan dalam keadaan yang baik ya. Bicara tentang karir ya sebenarnya yang dimaksud Ferdinand ya. Memang saya berawal dari dosen di Universitas Samratulangi Unsrat, khususnya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Memang mengajar ya, tugasnya mengajar ya, berhadapan dengan mahasiswa, tapi memang mengajar karena di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, khususnya program ilmu politik, program studi ilmu politik ya juga. Kalau sehubungan dengan penyelenggaraan pemilu ya mengajarnya ya mata kuliah yang sehubungan juga dengan pemilu, kepartaian, sistem politik di Indonesia dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah itu masuk ke KPU Provinsi ya, memang sudah 2 periode sampai hari ini kurang lebih sudah 2013 ya kan saya pertama di KPU Provinsi. Nah, kalau dihitung sekarang sudah kurang lebih 8 tahun. Ya, 8 tahun ini periode yang kedua. Periode yang pertama di divisi hukum dan teknis. Kemudian di periode kedua ini ya di divisi data pertama, baru kemudian di divisi keuangan umum dan logistik juga dipercayakan teman-teman sebagai ketua gitu. Itu kira-kira profil singkat. Nanti kalau mau bicara lebih panjang soal profil bisa tanya langsung. Ya, luar biasa. Jadi pengalaman Pak Ketua ini tidak jauh-jauh juga dari pemilu. Dari sebelum penyelenggara juga sudah jadi dosen, tapi berhubungan juga dengan kepemiluan. Ya. Nah, teman-teman pemilih di Sulawesi Utara pasti Anda bertanya-tanya, penasaran dengan acara ini. Ini adalah merupakan acara atau program pertama yang diluncurkan oleh KPU dalam bentuk podcast. Nah, podcast ini diberi judul Wale Bacerita. Nah, mungkin Ketua bisa sampaikan kesan atau pesan, mungkin harapan dari acara ini di launching, apa ya selanjutnya dari acara podcast ini. Yang pertama ini sebuah inovasi yang bagus ya, karena memang di zaman sekarang ini sebenarnya kebutuhan pemilih yang milenial itu yang seperti ini, dan ini perlu kita dorong terus ya. Karena mengapa? Karena memang zaman sekarang ini sebenarnya bukan cuma pemilih milenial ya, semua masyarakat umum di zaman milenial ini yang membutuhkan informasi-informasi yang sifatnya seperti ini. Jadi informasi yang tidak lagi terbatas misalnya hanya satu arah, atau pemilih dibatasi dengan mengikuti kegiatan atau bentuk-bentuk yang lainnya untuk menerima informasi. Tapi ini kan sifatnya, kalau podcast ini kan namanya ini podcast. Ini kan play on demand. Jadi masyarakat di mana saja dia sekarang ini membutuhkan informasi yang sifatnya ditentukan oleh yang bersangkutan. Jadi dia mau dengar dari mana, kapan dia mau dengar, ya kan? Baru kemudian bentuknya seperti apa, ini berdasarkan keinginan dari masyarakat. Nah, ini yang dibutuhkan sebenarnya ke depan dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas kepemiluan, sosialisasi, pendidikan pemilih yang seperti ini sebenarnya terobosan yang paling bagus. Ya, masyarakat bisa memilih sendiri dia mau dengar apa ini. Bisa saja yang kita diskusikan hari ini Dinan itu tidak didengar oleh karena dia punya hak untuk mendengar. Tapi ini luar biasa terobosan yang bagus.
Saya kira ini perlu kita kembangkan dan salutlah teman-teman di Parmas, di Wali Pemilu yang sudah dirancang sedemikian rupa bisa mempersiapkan dan mungkin meluncurkan program yang perdana ini ya. Iya. Ya, gitu. Ya, jadi apalagi di masa pandemi ini ya Pak, Ya. tidak bisa kita berkumpul banyak-banyak orang. Ya. Jadi media podcast ini menjadi media informasi, Betul. media komunikasi. Nah, di episode perdana ini sebagai media komunikasi informasi tentunya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ya. Apalagi pertanyaan utama saat ini mengenai KPU. Kalau orang dengar masyarakat bertanya mungkin ke saya pribadi, apa sih yang dilakukan KPU saat tidak ada pemilihan? Ya. Kan pemilu 2019 sudah lewat. Pemilihan kepala daerah 2020 juga sudah selesai. Nah, di tahun 2021 ini masyarakat umum pasti bertanya, KPU bikin apa so? Ya. Mungkin Pak Ketua bisa berikan gambaran apa yang dilakukan KPU saat ini. Ya memang saya juga sempat itu ditanyakan oleh tetangga ya, tetangga di rumah kan. Ini kalau mau ke kantor biasanya memang pagi-pagi siap-siap ke kantor. Ada mungkin orang yang perhatikan, ini pemilunya sudah selesai, pilkada soklar, Pak Ketua bikin apa di kantor kan biasanya orang punya pandangan ya begitu, kita bekerja hanya di masa ada pemilu saja atau pemilihan kepala daerah. Nah kalau sekarang ini tidak ada, apa yang dikerjakan oleh KPU? Nah ini yang saya kira masyarakat juga perlu tahu ya, karena memang sebenarnya kalau kita bicara dari tugas-tugas konstitusional kita kan memang KPU itu sudah disebutkan dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 22E itu kan ayat 5 itu bahwa KPU pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri. Yang dimaksud dengan tetap ini adalah ya kita bekerja secara berkesinambungan. Jadi harus walaupun periodik itu dibatasi, misalnya kan 5 tahun satu kali, tapi harus berkesinambungan. Dan kita kerjakan itu sekarang ini. Ya, mau contoh ya. Ini contoh misalnya. Ini kan ini misalnya KPU Sulawesi Utara ini. Ini program yang kita lakukan di masa tidak ada tahapan, Ferdinand. Jadi ini program ini namanya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, disingkat DP3. Jadi kita berupaya untuk terus melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat, memberikan informasi-informasi tentang pemilu supaya nanti ketika masuk ke tahapan ya mereka sudah lebih rasional, lebih dewasa dan tentu semakin baik. Nah ini misalnya program DP3 ini, ada Pak Dewa, Pak Sekjen datang. Terus nih ada juga nih, ini program pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah ini juga salah satu program yang kita gulirkan terus, karena kan kalau bicara pemutakhiran daftar pemilih juga di undang-undang kita, undang-undang pemilu sudah mengatur bahwa memang KPU itu punya kewajiban itu memutakhirkan dan memelihara daftar pemilih sehingga terus bersifat mutakhir misalnya kan begitu. Nah ini kita lakukan nih dengan Bawaslu, ya kan, dengan partai politik juga kita memutakhirkan data pemilih, karena kan ya kita sekarang ini mulai mendorong daftar pemilih kita itu jadi bersifat continuous ya, jadi tidak hanya periodik saja. Jadi walaupun tidak ada tahapan pemilu, tidak ada tahapan pilkada, tapi tetap kita melakukan pemutakhiran daftar pemilih sehingga ketika pemilunya tiba ya daftar pemilih kita itu sudah lebih siap dari yang sebelum-sebelumnya. Itu antara lain kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Belum lagi hal lain, misalnya kita terus melakukan konsolidasi kelembagaan ya, melatih SDM. Itu kan jangan nanti di pemilu baru kita lakukan, sekarang itu kita harus bisa lakukan mulai dari sekarang supaya lebih siap kita nanti ketika berhadapan dengan. Iya. Jadi tetap KPU ada kerja ya? Ya pastilah ya, apalagi kalau saya pagi-pagi sudah di kantor Pak, jadi gitu. Iya, jadi teman pemilih di Sulawesi Utara sudah bisa mendapatkan informasi bahwa Komisi Pemilihan Umum baik itu di RI, di provinsi maupun di kabupaten kota tetap melaksanakan tugas-tugas yang berkesinambungan ya. Ya betul. Setelah pilkada berakhir tetap akan persiapan untuk pemilu selanjutnya dengan menyiapkan SDM, menyiapkan program-program, meningkatkan pendidikan pemilih dan sebagainya. Pak Ketua, kita break dulu Pak. Ini ada mantap kopi. ini. Nona Deborah yang membawakan. Makasih Deborah, mantap ini Ferdinand. Ya, supaya kita lebih santai lagi. Iya, harus sih. Kita ngopi dulu ya. Ya, minum dulu Pak. Ya. Kasih ya. Ya, Deborah. kasih Deborah. Ya, Pak Ketua, selanjutnya kita mau bicara tentang pemilu 2024. Ya. Nah, gaung pemilu ini sudah mulai kita lihat di media-media, banyak partai politik dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangan di pemilu 2024? Apakah masih seperti saat ini kita hadapi pandemi saat melaksanakan pilkada 2020? 2020 ya.
Mungkin Bapak bisa gambarkan. Ya, Ferdinand, ini menarik ini ya. Memang ini kita butuh waktu banyak ini mau diskusi soal ini. Tapi coba kita tarik hal-hal yang prinsip ya terkait dengan pemilu 2024. Yang pertama itu kan pemilu 2024 itu adalah pemilu yang kedua ya. Yang kedua kita melaksanakan secara konkuren atau secara serentak lah ya. Antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kita sudah punya pengalaman 2019 itu pemilihan legislatif, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota serentak sama hari dan tanggal pemungutan suaranya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada maksud dari pemerintah dan DPR menyusun undang-undang sehingga harus dilaksanakan serentak. Nah, ini kali kedua di 2024 ya, itu sudah punya pengalaman kita. Tetapi yang perlu masyarakat juga tahu ya bahwa di 2024 ini konkurennya bukan hanya terhadap pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif presiden dan wakil presiden dan DPR, DPD, DPRD ya, tetapi konkuren juga dalam hal pemilihan kepala daerah ya. Kalau sebelumnya kan pemilihan kepala daerah serentak ini dilakukan dalam beberapa tahap ya, gelombang pertama, gelombang kedua. Kali ini 2024 itu kita melakukan pemilihan kepala daerah serentak itu untuk seluruh daerah. Ya, ini yang ingin saya gambarkan. Memang ada tantangan tersendiri nanti kita pasti. Dari sisi teknis penyelenggaraannya, dari sisi waktu, dari sisi SDM, itu akan lebih membutuhkan kemampuan yang luar biasa, profesionalisme, kecermatan dalam bekerja. Ini yang memang paling dibutuhkan, dan memang ya kita sebagai penyelenggara pemilu tentu wajib melaksanakannya ya, wajib melakukan segala yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi dalam kondisi ini ya kita harus mulai berpikir dari sekarang bagaimana strategi kita, apa upaya-upaya yang kita lakukan untuk berhadapan dengan pemilu 2024. Itu secara teknis ya, secara teknis terkait dengan pemilu 2024. Belum lagi tadi Pak Dinan sudah singgung ya, kita kan 2020 itu kemarin ada pandemi ya. Nah, banyak orang memprediksi pandemi itu masih berlangsung dan kita belum tahu kapan selesai. Para ahli bidangnya juga ini belum bisa menyimpulkan kapan ini selesai. Bahkan ada yang bilang sudah menjadi epidemi dan lain sebagainya. Tapi paling tidak saya coba mengkonstruksi bagaimana nanti kita meramal atau kita membayangkan forecast nanti pemilu 2024. Ya kalau saya sih optimis saja. Kita post pandemi lah istilahnya, sudah selesai pandemi. Tapi tetap protokol kesehatan dan lain sebagainya itu tetap harus diperhatikan ya, karena walaupun tidak lagi pandemi tapi potensi penyebaran virus juga tetap pasti ada gitu. Itu yang pertama, itu tantangan tersendiri bagi kita juga di tengah padatnya teknis tadi yang sudah saya sampaikan. Ada kondisi-kondisi yang memang di luar kemampuan kita sebagai penyelenggara. Ya itu aspek yang lain. Belum lagi ya kita ya Dinan ya kita semua tahu di saat ini kan kita ya yang seperti ini yang podcast baru kemudian inovasi ini kan untuk menjawab sebenarnya pemilu 2024. Kenapa? Karena di pemilu 2024 itu sebagian besar pemilih itu adalah orang yang ada di generasi Z ya, generasi Y. Kalau kita ini sudah mulai habis orang-orang yang kita di generasi X ini kan, nah next people lah istilahnya kira-kira seperti itu. Orang yang next people ini bagaimana mereka punya karakteristik, bagaimana mereka punya mindset tentang pemilu ini yang harus kita bangun dari sekarang. Ini tantangan tersendiri menurut saya karena ya kita harus melakukan terobosan-terobosan, inovasi untuk dalam rangka masyarakat itu tetap intens dan mengikuti dan bahkan mau berpartisipasi nanti di pemilu. Jadi saya kira memang di tengah kerumitan elektoral baru ada tantangan di luar kemampuan kita, misalnya soal pandemi dan bencana alam dan lain sebagainya. Ada juga tantangan yang saya kira belum pernah kita alami sebelumnya karena ya, pemilih semakin hari semakin bergerak maju dan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Jadi KPU memang sementara menyiapkan terobosan-terobosan inovasi misalnya terkait dengan digitalisasi dan ya misalnya seperti podcast ini dan lain sebagainya. Itu saya kira menjadi kebutuhan yang wajib ya yang harus kita siapkan dari sekarang gitu untuk menjawab kebutuhan daripada masyarakat umum. Iya, sekarang ini KPU sedang beradaptasi lah. Ya, beradaptasi dengan keadaan saat ini. Harus. Ya. Untuk persiapan pemilu 2024. Ya, betul. Ya, teman pemilih di Sulawesi Utara, kita sudah banyak mendengar pemaparan atau apa yang dikatakan oleh Pak Ketua mengenai apa yang dilakukan KPU saat ini sebenarnya. Jadi, Bapak Ibu, teman pemilih di Sulawesi Utara sudah mendapat gambaran
apa yang sedang dikerjakan KPU khususnya menyambut pemilu 2024 nanti. Nah, mungkin ini di akhir acara Pak Ketua bisa Pak Ketua sampaikan harapan atau closing statement terakhir. Ya, jadi saya kira Ferdinand dan teman-teman semua yang mengikuti siaran ini ya, kita akan terus bekerja, itu prinsipnya Ferdinand. Jadi kita akan terus bekerja, menyiapkan segala sesuatu, tentu harapan kita untuk perbaikan demokrasi kita menuju pada demokrasi yang lebih terkonsolidasi. Itu kan jadi cita-cita semua orang sekarang ini. Kita tidak mau sekedar hanya berada pada posisi transisi demokrasi, kita harus meninggalkan itu. Kita harus menuju pada demokrasi yang terkonsolidasi. Nah, siapa yang bertugas melakukan itu? Yaitu termasuk kita, Komisi Pemilihan Umum, melakukan pendidikan pemilih, melakukan sosialisasi, penyebaran informasi yang masif kepada masyarakat, sehingga semakin lama tentu masyarakat itu akan semakin baik, semakin rasional, semakin terdidik ya dari aspek politiknya, preferensi politiknya, dari aspek pengetahuannya tentang bernegara, berdemokrasi, termasuk dalam menyelenggarakan pemilu. Ikut serta dalam pemilu itu adalah sebuah hal yang menjadi partisipasi masyarakat yang kita inginkan. Jadi mudah-mudahan lah, saya pikir kita akan hadir terus, KPU, Komisi Pemilihan Umum kan itu ada di pusat, di provinsi, di kabupaten kota, ini terus bekerja, melakukan hal-hal yang positif untuk perkembangan demokrasi kita. Sekira itu ya, Ferdinand dan teman-teman semua yang mendengarkan. Oke. Ya baiklah Pak Ketua, terima kasih sudah Sama-sama. hadir di podcast. Sukses ya podcastnya ini, mantap ya. Iya, mantap. Ya. Di edisi perdana ini, terima kasih sudah hadir. Salam sehat dan sukses terus untuk Pak Ketua juga. Dan teman pemilih di Sulawesi Utara, demikian podcast edisi perdana hari ini. Dan banyak hal yang sudah kita bicarakan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan podcast Wali Bercerita akan terus hadir, karena itu tetap nantikan di akun-akun media sosial KPU Provinsi Sulawesi Utara, baik di Facebook, Instagram, maupun di YouTube. Kita jumpa lagi dengan narasumber berbeda, dengan topik yang lain. Sampai jumpa, salam sehat, sukses untuk kita semua.